Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih akan melanjutkan sebagian tanda-tanda orang yang beriman. Kemarin sudah kita sebutkan pertama takwa, yang kedua malu, yang ketiga sabar. Sabar banyak di dalam Al-Quran kita menemukan firman Allah yang mengatakan tentang perlunya bersabar, tentang besarnya manfaat sabar, tentang orang-orang yang harus selalu bersabar. Dan orang-orang yang bersabar itu pasti Allah selalu menyertainya. Kemudian sabar itu ada beberapa tingkatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika diuji dengan kesenangan, sabar dalam memerangi hawa nafsu. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita lihat sajalah yang paling sering kita hadapi sehari-hari adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi dalam melaksanakan sholat-sholat sunat lainnya. Kalau tidak ada rasa sabar di dalam hati kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mendirikan sholat yang kelihatannya hanya beberapa menit saja, kita sudah sangat keberatan sekali. Sholat subuh, mata kita masih merasa ngantuk, sehingga sulit untuk memulai, untuk bangun, mendirikan sholat. Sholat zuhur, dikala cuaca panas, kita merasa, aduh, masih panas sekali, sebentar lagi lah. Kemudian sholat asar, sedang enak-enaknya istirahat siang, istirahat sore. Maghrib, sedang asik-asiknya nonton TV dan lain sebagainya. Isya, rasa ngantuk sudah mulai menggoda. Nah, ini kalau tidak ada kesabaran terhadap perintah Allah yang ada di dalam hati kita, maka mustahil kita bisa melaksanakan ibadah sehari-hari yang merupakan pokok daripada ajaran agama kita, tiang daripada ajaran agama kita. Itu baru sholat, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya, umpamanya sedekah, umpamanya puasa. Ibadah yang wajib puasa itu kalau tidak ada kesabaran, orang tidak akan berhasil melaksanakan sehari penuh. Jangankan sebulan penuh, sehari saja sulit kalau tidak ada kesabaran yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Godaannya terlalu besar. Bersyukurlah kita orang yang bisa selalu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zakat misalnya, kalau tidak ada kesabaran, mungkin kita akan sangat merasa sayang dengan harta kita yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan lain-lain lagi. Kemudian sabar ketika ditimpa musibah. Kalau ditimpa musibah, hendaknya kita yakin bahwa semua itu datang dari Allah. Hendaknya kita bersabar untuk selalu ingat kepada Allah. Orang yang mendapatkan musibah, apakah itu penyakit, apakah itu bala bencana di muka bumi ini, berupa banjir, berupa kebakaran, berupa letusan gunung Merapi dan lain sebagainya, semuanya itu adalah merupakan ujian dari Allah kepada kita, cobaan Allah kepada kita, peringatan agar kita selalu menyadari betapa semua itu sudah diturunkan oleh Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersabar dalam menerima segala macam musibah. Kemudian sabar ketika diuji dengan kesenangan. Kalau ujian dengan musibah, kebanyakan manusia dapat mengatasinya. Tapi dikala diuji dengan kemewahan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan hal-hal yang sangat menggembirakan dia, kadang-kadang terlena, lupa dengan kebesaran Allah yang telah memberikan nikmat yang sebegitu besarnya, lupa dengan rezeki yang telah dikirimkan Allah kepada kita, yang dititipkan kepada kita,
sehingga digunakan untuk jalan-jalan kemaksiatan, digunakan untuk jalan-jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia menganggap itu adalah hasil jerih payahnya, itu adalah kerja kerasnya. Dia melupakan bahwa semua itu hanyalah titipan Allah sementara kepadanya, sehingga dia melupakan kepada Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kebahagiaan, orang yang memberikan kemenangan, orang yang memberikan kesenangan, kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar di dalam memerangi hawa nafsu. Yang keempat, sabar di dalam memerangi hawa nafsu. Ujian yang paling berat, perjuangan yang paling besar adalah melawan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita sendiri. Karena manusia ini sulit untuk menaklukkan hawa nafsunya sendiri kalau bukan dikarenakan iman yang ada di dalam dada kita, yang memang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat daripada tanda orang yang beriman tadi adalah selalu bersyukur pada Allah. Ini juga sudah terkenal dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh Allah akan selalu menambahkan kepada kita nikmatnya kalau kita selalu bersyukur. Dan jika kita kufur, maka azab Allah sangatlah berat. Jadi selalulah bersyukur, menerima segala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan, anugerah, kebaikan, segala yang baik-baik, kita syukuri terus. Bahkan kalau kita mendapat musibah pun kita bersyukur, barangkali ini ada bagian daripada yang di belakangnya ada hikmahnya yang kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, yakinlah kita apapun yang terjadi harus kita syukuri, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cuma begitu saja yang saya sampaikan di antara bagian daripada tanda-tanda orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.